Halo teman-teman semua, bagaimana kabar nih di penghujung tahun? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Pendidikan adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan memiliki peran krusial dalam membentuk individu, masyarakat, dan kemajuan sosial secara keseluruhan. Melalui pendidikan, seseorang dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang diperlukan untuk menghadapi tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini, Indonesia memiliki dua tantangan utama terkait bonus demografi. Kedua tantangan itu yakni ketenagakerjaan dan pendidikan. Dunia pendidikan menjadi kunci utama untuk bonus demografi. Untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan terampil, perlu adanya kerjasama seluruh lapisan masyarakat dan lembaga terkait. Untuk menciptakan generasi muda yang produktif dan memiliki keterampilan khusus, maka perlu adanya pendidikan dan pelatihan secara kontinu pada lembaga-lembaga atau institusi pendidikan. Nah, di video kali ini, kita akan membahas mengenai urutan negara dengan sistem pendidikan terbaik menurut New Jersey Minority Educational Development tahun 2023. Kira-kira Indonesia peringkat keberapa ya? Yuk langsung kita simak videonya. Kedelapan, sistem pendidikan Amerika Serikat. Amerika adalah rumah bagi perguruan tinggi terbaik di dunia. Hal ini berkaitan dengan sistem pendidikan Amerika Serikat yang bervariasi di seluruh negara bagian, tetapi umumnya mencakup pendidikan sekolah dasar, menengah, dan atas. Sistem pendidikannya menekankan kurikulum yang luas, kegiatan ekstrakurikuler, dan pengujian standar. Pilihan pendidikan tinggi meliputi community college, universitas, dan sekolah kejuruan. Sistem pendidikan di Amerika Serikat sejak dini telah menetapkan tujuan pembelajaran yang berorientasi pada perkembangan individu tiap siswa. Ketujuh, sistem pendidikan Inggris. Dikenal dengan perguruan tinggi favorit di dunia, Inggris memiliki sistem pendidikan yang mengikuti pendekatan terstruktur untuk pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Sistemnya menekankan mata pelajaran akademik dan seringkali mencakup ujian standar seperti GCSE dan A-Level. Dikenal dengan institusi bergengsi seperti Oxford dan Cambridge, pendidikan di Inggris sangat interaktif. Tutor akan mendorong Anda untuk berbagi ide dan dapat mengatur kegiatan seperti debat, diskusi, dan kuis. Idenya adalah dengan bersenang-senang dan terlibat, Anda akan belajar lebih berhasil. Cara belajar ini mungkin terasa menakutkan pada awalnya. Tetapi, siswa harus menerima banyak dukungan dari tutor mereka, dan dengan sedikit waktu harus segera merasa nyaman. Keenam, sistem pendidikan India. Sistem pendidikan India beragam dan mencakup metode tradisional dan pendekatan modern. Ini sangat mementingkan pembelajaran hafalan, ujian kompetitif, dan mata pelajaran STEM atau Science, Technology, Engineering, and Math. Dalam kurun waktu 1979 sampai 80, pemerintah India melalui Departemen Pendidikan meluncurkan suatu program bernama Non-Formal Education untuk anak-anak berumur kelompok 6 hingga 14 tahun yang tidak dapat bergabung dalam sekolah reguler. Anak-anak ini termasuk mereka yang putus sekolah, anak yang sedang bekerja, anak-anak dari area yang tidak terdapat akses untuk sekolah, dan sebagainya. Fokus utama dari pola ini ditujukan untuk 10 negara bagian yang memiliki pendidikan terbelakang. Kelima, sistem pendidikan Jepang. Sistem pendidikan di Jepang sangat dihargai dan menekankan disiplin dan kerja keras. Kurikulum di Jepang juga ketat, dan siswa sering menghadiri les tambahan atau sekolah yang menyediakan. Di Jepang, menghormati guru dan otoritas tertanam kuat dalam budaya. Dalam filsafat bangsa Jepang, diyakini bahwa keadaan dan sifat dari manusia dapat diubah melalui usaha dirinya sendiri atau usaha orang lain. Dalam keyakinan mereka, mustahil bahwa manusia telah ditetapkan dalam keadaan tertentu
yang tidak dapat diubah atau berubah sejak semula. Filsafat ini membuat bangsa Jepang sangat mengutamakan pendidikan moral. Di Jepang, pendidikan moral disebut dengan nama Doutoku Kyoiku, yang berarti pendidikan moral. Pemberian pendidikan moral dilakukan melalui sekolah dari jenjang paling dasar hingga paling tinggi. Keempat, sistem pendidikan Jerman. Jerman menawarkan sistem pendidikan ganda yang menggabungkan pembelajaran di kelas dengan pelatihan kejuruan praktis. Siswa dapat memilih jalur akademik atau kejuruan yang mengarah ke berbagai peluang karir. Terdapat wajib belajar di Jerman. Anak-anak wajib sekolah selama 9 tahun. Di negara bagian tertentu, wajib belajar juga berlaku untuk anak-anak yang status izin tinggal yang tidak jelas. Pelajar biasanya bersekolah di sekolah negeri. Orang tidak perlu membayar uang sekolah. Biaya yang dikeluarkan hanya untuk salinan, bahan pelajaran, atau kunjungan. Ketiga, sistem pendidikan Belanda. Sistem pendidikan Belanda berfokus pada kerja tim dan menciptakan lingkungan yang ideal untuk berteman. Gaya mengajar di Belanda dapat digambarkan sebagai interaktif dan berpusat pada siswa, memberikan siswa perhatian dan kebebasan yang mereka butuhkan untuk mengembangkan pendapat dan kreativitas mereka sendiri dalam menerapkan pengetahuan yang baru mereka peroleh. Dengan belajar di Belanda, Anda akan mengembangkan pikiran terbuka dan meningkatkan orientasi internasional Anda. Kedua, sistem pendidikan Denmark, Swedia, Norwegia. Negara-negara Nordik lain seperti Denmark, Swedia, Norwegia juga dikenal sangat baik dalam sistem pendidikan. Hal ini karena negara-negara ini memprioritaskan akses yang sama ke pendidikan, kesejahteraan siswa, dan pembelajaran praktis. Mereka menekankan kreativitas, pemikiran kritis, dan kolaborasi. Semua program pendidikan di negara ini diatur oleh Kementerian Pendidikan dan dikelola oleh pemerintah kota setempat. Di Denmark, pendidikan dasar dan menengah menjadi kewajiban bagi warganya. Sebagian besar anak menghadiri Volksskool selama 10 tahun dari usia 6 hingga 16 tahun. Tidak ada ujian akhir di Denmark, tetapi siswa dapat memilih untuk mengikuti ujian ketika menyelesaikan kelas 9. Tes ini wajib jika ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dan yang pertama, sistem pendidikan Finlandia. Finlandia tak hanya dikenal sebagai negara paling bahagia di dunia, tetapi juga salah satu negara dengan pendidikan terbaik. Sistem pendidikan Finlandia dikenal dengan fokus pada kesejahteraan siswa, kesempatan yang sama, dan pembelajaran individual. Ada sedikit penekanan pada pengujian standar, dan guru memiliki otonomi yang signifikan di dalam kelas. Nah, itu dia 8 urutan negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia. Untuk Indonesia sendiri, berada di peringkat 67 dari 203 negara. Negara kita pun tak mau kalah. Hingga saat ini, pemerintah terus berusaha meningkatkan pendidikan di Indonesia guna mensukseskan era bonus demografi nantinya. Sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, komen, share video ini agar makin banyak yang sadar akan pentingnya bonus demografi.